keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, ain't city, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Organisasi dan Desain Pekerjaan dengan dosen pengaku Pak Kunto Atmojo SE MM. Nah, untuk kita tahu lebih dalam apa sih organisasi itu, yaitu ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu melalui serangkaian kegiatan yang dirancang dengan sengaja serta membuat improvisasi. Nah, selain itu ada definisi organisasi menurut para ahli nih. Beberapanya aja ya, salah satunya menurut Kohn dan O'Donnell. Mendefinisikan organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas dengan ketentuan untuk koordinasi di antara mereka, baik secara vertikal maupun horizontal dalam struktur perusahaan. Nah, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah satu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama layaknya asosiasi lingkungan, amal, serikat pekerja, atau perusahaan. Selain itu juga organisasi memiliki tujuan. Di setiap organisasi dalam menjalankan kegiatannya baik secara profit maupun non-profit memiliki tujuan, yaitu 1. Mencapai cita-cita bersama kelompok. Lalu kedua, mendapat hasil akhir yang diinginkan. Ketiga, mendapat keuntungan pribadi. Dan yang keempat, mendapat pengakuan bagi anggotanya. Selain tujuannya, organisasi juga memiliki fungsi. Fungsi yang berbeda-beda inilah di setiap entitas perusahaan atau kelompok dibagi secara garis besar. Contohnya 1. Pedoman, panduan untuk tindakan anggota. 2. Legitimasi, mendapat keuntungan dan pengakuan. 3. Ada standarisasi, menetapkan dan mengukur standar tujuan. 4. Ada motivasi, mendorong anggota mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada rasionalisasi, yaitu memastikan organisasi tetap rasional dan fokus. Selanjutnya akan teman saya sampaikan tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan menurut para ahli Sullivan pada tahun 2000, desain pekerjaan ialah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau kelompok yang karyawannya secara rasional. Sedangkan menurut Minisi pada tahun 2009, ialah sebuah pendekatan yang menentukan tugas-tugas yang terkadang dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau kelompok karyawan dalam suatu organisasi. Faktor-faktor desain pekerjaan. Ada beberapa faktor desain pekerjaan. 1. Yaitu individu, ialah pemilihan keberadaan sikap, sifat, karakter, pandangan, sosial budaya, norma yang berbeda untuk setiap individu dalam organisasi yang sama. 2. Anggaran merupakan hal yang sangat penting di setiap organisasi. Ada ketiga, struktur organisasi, yaitu dapat dirumuskan sebagai pengaturan dan habitat hubungan bagian-bagian komponen dan posisi-posisi suatu perusahaan. Unsur-unsur desain pekerjaan. Yang pertama, unsur organisasi. Untuk mencapai output yang maksimum dari pekerjaan karyawan, terdiri dari yang pertama, pendekatan mekanik berupaya mengidentifikasi setiap tugas guna meminimumkan waktu dan tenaga. Yang kedua, aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, praktek-praktek kerja, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau kontrak serikat pekerja. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan. Faktor lingkungan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial, yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu dengan tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak.
unsur perilaku terdiri dari yang pertama, otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Yang kedua, variasi pemberkayaan pekerjaan untuk menghilangkan kejenuhan. Yang ketiga, identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Yang keempat, umpan balik diharapkan atas pelaksanaan pekerjaan yang baik. Teknik desain pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan merupakan pengarahan kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Yang kedua, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan ialah membuat seorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi di dalam organisasi. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan ialah suatu teknik desain yang mengadakan perluasan kerja. Yang keempat, pemberkaya pekerjaan ialah penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai. Tujuan dan manfaat desain pekerjaan. Di dalam ilmu manajemen, teori organisasi dan desain pekerjaan adalah mutlak milik setiap perusahaan atau entitas perusahaan atau bisnis. Kegiatan ekonomi dalam desain pekerjaan yang dilakukan adalah merakit sebuah tugas menjadi pekerjaan agar yang dilakukan menjadi terarah dan jelas. Maka desain pekerjaan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal dalam perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Untuk yang ketiga, minat, tantangan, dan prestasi menjadi tujuan bagi karyawan dalam perusahaan. Yang keempat, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Yang terakhir, instansi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Dalam desain pekerjaan dilakukan pengorganisasian kerja dalam tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu. Pekerjaan harus dirancang sehingga kelompok kerja memiliki tugas yang lengkap secara keseluruhan. Desain pekerjaan yang efektif merupakan proses memadukan pekerjaan dengan tujuan pengorganisasional, memaksimalkan motivasi karyawan, dan mencapai standar kerja, dan mencocokkan keahlian dan kemampuan karyawan dengan persyaratan pekerja. Manajemen adalah proses mencapai tujuan dan memanfaatkan kerjasama antara manusia yang terhimpun dalam sebuah organisasi. Organisasi ini dibentuk untuk tujuan tertentu. Sementara desain pekerjaan atau job design bertujuan memotivasi dan memberikan tantangan pada karyawan. Pemahaman desain pekerjaan diperlukan untuk meningkatkan performa kerja melalui pengaturan tugas baru atau tambahan pekerjaan. Dengan penguasaan berbagai bidang, kualitas kerja dapat meningkat, memberikan kontribusi lebih besar pada organisasi. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Yang ketiga, identitas. Cukup sekian dari kami ya. Oke.